Ketika menelusuri peran Kiai Haji Munasir, kita tidak cukup hanya berhenti pada kisah biografis atau narasi kronologis. Diperlukan kerangka teoritik untuk memahami bagaimana peran dan identitas beliau dibentuk serta dipraktekkan dalam konteks sosial politik Indonesia yang penuh turbulensi. Dua pendekatan yang dapat digunakan adalah teori peran atau rule theory, sebuah perspektif dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu mengisi peran tertentu sesuai ekspektasi sosial, institusional, dan juga historis. Kemudian pendekatan politik identitas atau identity politics, suatu kerangka untuk memahami bagaimana identitas kolektif, dalam hal ini identitas pesantren dan keulamaan, menjadi basis legitimasi perjuangan politik dan militer. Sejarah bukanlah catatan statis. Ia hidup dalam ingatan, dalam strategi, dan dalam peran yang dimainkan para tokoh. Kiai Haji Munasir adalah representasi betapa peran ulama tidak terbatas pada mimbar pesantren, melainkan merambah ke arena politik dan militer. Dengan demikian, ia adalah contoh nyata bagaimana teori peran dapat ditetapkan untuk membaca sejarah Indonesia. Inilah awal penelusuran kita. Dari sini kita akan melangkah memasuki kisah panjang tentang Kiai Haji Munasir. Kiai Haji Munasir lahir pada 2 Maret 1919 di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia adalah anak seorang ulama lokal yang sangat sederhana namun dihormati. Dari kecil, lingkungan keluarganya telah membentuk nilai keislaman yang kuat. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan menghormati para guru serta tertua pesantren. Sejak usia dini, Kiai Haji Munasir Ali menunjukkan ketekunan dalam belajar. Ia menimba ilmu di pesantren lokal, lalu melanjutkan di pesantren besar di bawah bimbingan beberapa kiai terkemuka, termasuk guru yang menguasai ilmu fikih dan tasawuf. Namun Kiai Haji Munasir tidak berhenti sebagai santri pasif. Ia memulai mempraktikkan rule making, yaitu menciptakan peran sendiri dalam komunitas pesantren. Ia aktif memimpin kelompok diskusi, menjadi penghubung antara santri junior dan guru, bahkan mengorganisasi kegiatan sosial di desa sekitar pesantren. Aktivitasnya bukan hanya membentuk kemampuan organisasi, tetapi juga memperkenalkan konsep multiperan atau multi rules. Ia belajar mengelola ekspektasi guru, harapan sesama santri, dan kebutuhan masyarakat sekitar pesantren. Perjalanan pendidikan Kiai Haji Munasir membawanya ke pesantren-pesantren besar, dari Tebu Ireng, Jombang, hingga Madrasah Mambaul Qaum di Solo. Di sana, ia tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga strategi komunikasi, tata kepemimpinan, dan diplomasi sosial. Ia berinteraksi dengan tokoh pesantren lain, membangun jaringan yang kelak menjadi aset penting dalam peran politik militer. Pesantren menjadi fondasi keterlibatan Kiai Haji Munasir dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU sejak muda. Ia dipercaya memimpin cabang lokal, mengatur kegiatan dakwah, hingga terlibat dalam kegiatan sosial politik tingkat regional. Semua itu menjadi peran awal yang mengasah kemampuan negosiasi, kepemimpinan, strategi sosial politik. Maret 1942, Jepang menguasai Nusantara, menggantikan Belanda. Dunia berubah cepat. Kiai Haji Munasir yang sebelumnya hanya aktif dalam pesantren dan organisasi keagamaan, kini menghadapi tantangan baru, menjaga pesantren, masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan di tengah pendudukan militer asing. Ketika Jepang membentuk pembela tanah air atau PETA dan laskar-laskar lokal sebagai instrumen kontrol, banyak pemuda pesantren direkrut. Kiai Haji Munasir melihat peluang dan risiko sebagai opportunity structure dalam membangun pengalaman militer. Kiai Haji Munasir mulai mengorganisasi laskar pesantren, tidak sekedar melatih militer, tetapi juga pendidikan moral dan spiritual. Kiai Haji Munasir menekankan
Bertempur bukan sekedar senjata, tetapi juga akhlak dan keimanan. Dari perspektif teori kepemimpinan, Kiai Haji Munasir mampu menginspirasi para santri Laskar untuk menyeimbangkan peran sebagai pejuang dan ulama. Ia memadukan strategi militer dengan etika pesantren, sehingga keberanian dan disiplin menjadi karakter inti Laskar. Kiai Haji Munasir juga menggunakan strategi networking sosial. Ia membangun komunikasi dengan kiai lain, tokoh masyarakat, bahkan pihak Jepang yang lebih moderat untuk menjaga keamanan pesantren dan masyarakat sekitar. Dengan latar pendidikan pesantren dan pengalaman Laskar, Kiai Haji Munasir menjadi tokoh ataupun aktor politik militer yang mampu menavigasi situasi kompleks. Ia memahami kekuatan sosial, spiritual, dan militer sekaligus untuk mempertahankan masyarakat dan nilai keagamaan di tengah turbulensi sejarah. Pada Agustus 1945, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia menggema, Kiai Haji Munasir memainkan peran penting sebagai komandan moral dan strategis di Laskar Nahdlatul Ulama atau NU Sabilillah. Dalam teori strategi militer rakyat, peran Kiai Haji Munasir sangat krusial. Ia menerapkan prinsip mobilisasi sosial berbasis agama. Laskar NU bukan sekedar kelompok bersenjata, mereka juga penggerak moral dan juga pendidikan masyarakat selama revolusi. Kiai Haji Munasir menekankan koordinasi lintas wilayah. Ia membangun jaringan komunikasi antar laskar di berbagai daerah, memastikan suplai, informasi, dan perlindungan rakyat berjalan efektif. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan berbasis nilai. Kiai Haji Munasir mampu menegakkan disiplin militer tanpa mengabaikan nilai-nilai pesantren. Ia mengajarkan santri Laskar untuk memahami konteks lokal, nilai resiko, dan mengambil keputusan berdasarkan etika dan strategi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dan revolusi fisik 1945-1949, Indonesia memasuki fase baru, konstruksi politik dan stabilisasi negara. Kiai Haji Munasir yang sebelumnya dikenal sebagai komandan moral dan strategis di Laskar NU, kini beralih ke medan politik. Kebangsaan dan keagamaan harus berjalan seiring. Bangsa tidak boleh kehilangan identitas Islam, tetapi juga harus menjadi bagian dari negara yang merdeka dan bersatu. Sebagai tokoh NU yang memasuki politik formal, Kiai Haji Munasir memainkan 3 tahap multiple rules. Expect rules. Ia menjadi wakil ulama. Rakyat berharap ia menjaga kepentingan Islam dalam pemerintahan. Enacted rule. Ia melampaui harapan tersebut dengan memfasilitasi integrasi pesantren ke sistem pendidikan nasional dan membangun jaringan politik lintas partai. Hidden rule. Ia menjadi mediator moral antara pemerintah dan masyarakat, memastikan kebijakan negara tidak mengorbankan nilai-nilai keislaman. Baginya, Islam bukan lawan negara, melainkan sumber etika dan moral yang memperkuat persatuan bangsa. Mari gunakan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam membangun republik ini. Ia menegaskan bahwa agama bukan hanya simbol budaya, tetapi fondasi moral dan sosial bagi kebijakan nasional. Kiai Haji Munasir pun menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi. Koalisi politik dengan memperkuat posisi NU dan partai Islam di parlemen, menghindari dominasi ideologi tunggal. Integrasi pendidikan dengan menghubungkan pesantren dengan sekolah negeri untuk membangun generasi berpengaruh dan berakhlak. Dan konsolidasi moral dengan menjadi jembatan antara umat dan pemerintah, menjaga legitimasi moral dalam politik.
Memasuki era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan politik baru, stabilisasi demokrasi parlementer, konflik ideologi, dan pembangunan nasional yang mendesak. Dalam konteks teori politik Islam modern, Kiai Haji Munasir menunjukkan strategi integrasi politik religius. Ia menekankan bahwa partai Islam harus, yang pertama, mempertahankan independensi moral, tidak terseret arus ekstrim politik. Yang kedua, berperan aktif dalam legislatif, mempengaruhi pembuatan undang-undang yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga, menjadi mediator sosial, menjaga hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan pesantren. Bagi Kiai Haji Munasir, warga NU harus memastikan bahwa suara umat Islam tidak hilang dalam arus nasionalisme politik. NU harus kuat, tetapi juga tetap moderat, menjadi penyeimbang antara ekstremisme kiri dan kanan. Strategi ini menegaskan dual function Kiai Haji Munasir. Sebagai ulama dan politikus, ia memadukan legitimasi moral dengan praktik politik. Sebagai pemimpin organisasi, ia memperkuat NU agar menjadi institusi sosial dan politik yang adaptif. Bagi Kiai Haji Munasir, umat Islam tidak menuntut kekuasaan absolut, tetapi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Islam mengajarkan kita untuk menjadi wakil moral bagi seluruh bangsa. Era Orde Lama menegaskan bahwa politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi medan untuk mempraktikkan nilai-nilai moral secara nyata. Kiai Haji Munasir mencontohkan bahwa seorang ulama dapat menjadi arsitek moral dan praktisi politik sekaligus. Perjuangan Kiai Haji Munasir tidak berhenti di medan politik. Setelah menghadapi dinamika Orde Lama, beliau kembali fokus pada pendidikan, dakwah, dan penguatan organisasi Islam. Pesantren dan pendidikan Islam menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai moral sekaligus menyiapkan kader masa depan bangsa. Anak-anak muda ini adalah benteng masa depan. Pendidikan bukan hanya soal membaca kitab, tetapi membentuk karakter dan kapasitas berpikir kritis. Tanpa itu, agama hanya akan menjadi ritual kosong. Kiai Haji Munasir Ali. Disinilah Kiai Haji Munasir menunjukkan strategi kepemimpinan jangka panjang. Yang pertama, integrasi pesantren ke pendidikan nasional agar santri memiliki kompetensi modern tanpa kehilangan identitas keagamaan. Yang kedua, pembinaan kader NU dan partai politik, menjaga kesinambungan kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir, dakwah berbasis masyarakat, menjangkau rakyat biasa, bukan hanya elit politik. Kiai Haji Munasir, agama dan bangsa tidak bisa dipisahkan. Kita berjuang demi umat, tetapi juga demi bangsa. Kedua tanggung jawab ini harus berjalan seiringan. Kiai Haji Munasir Ali. Dalam konteks teori peran, Kiai Haji Munasir adalah role model multifungsi. Rule escape sebagai ulama dan pemimpin NU, rule achieve sebagai politisi dan pendidik yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kiai Haji Munasir mewariskan, yang pertama, pendidikan Islam modern yang tetap berpegang pada tradisi pesantren. Yang kedua, integrasi dakwah dengan pembangunan sosial menjadikan agama relevan bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, politik moderat dan realistis, menetapkan Islam sebagai inspirasi moral dalam kebijakan publik. Kiai Haji Munasir bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah cermin bagi generasi masa depan. Bagaimana seorang ulama dapat memainkan berbagai peran secara kreatif, dari medan politik hingga pendidikan, dari dakwah hingga pembangunan bangsa. Warisan ini bukan hanya tertulis di buku, tetapi hidup dalam setiap langkah bangsa yang ingin berpegang pada moral dan kebijaksanaan.